Tahukah kamu? Di balik kemegahan candi itu, ada jejak peluru penjajah yang masih membekas di batu. Borobudur, sebuah keajaiban dunia dari tanah Jawa. Candi Buddha terbesar di dunia ini berdiri megah sejak abad ke-9. Tapi, tahukah kamu, ada kisah kelam yang tak pernah diceritakan di buku pelajaran sekolah? Banyak yang mengenal Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang megah dan agung. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di masa kolonial, situs suci ini pernah menjadi sasaran tembak tentara Belanda. Patung-patung Buddha ditembak, artefak dicuri, dan sejarah disakiti. Dalam video ini, kami membongkar kisah kelam yang tersembunyi saat Borobudur dijadikan sasaran latihan senjata. Saksikan hingga akhir, karena sejarah ini akan membuatmu melihat Borobudur dengan cara yang berbeda. Sebuah kisah ketika Belanda datang bukan untuk merawat peninggalan sejarah ini, tapi justru menjadikan Borobudur sebagai sasaran tembak. Pada awal 1800-an, Borobudur nyaris terlupakan, terkubur oleh abu vulkanik dan tertutup semak belukar. Barulah pada tahun 1814, Raffles menemukannya kembali. Namun, setelah itu, Borobudur justru jadi mainan penjajah Eropa. Tahun 1885 hingga awal 1900-an, beberapa tentara kolonial Belanda menjadikan area sekitar Borobudur sebagai tempat latihan senjata. Mereka menguji coba senjata ringan, termasuk meriam kecil. Dan sasarannya bukan batu atau karung pasir, tapi patung-patung suci Buddha. Kepala patung ditembak, lengan dan badan dipatahkan. Bahkan beberapa bagian diledakkan hanya demi eksperimen senjata. Tidak hanya dirusak, pada awal abad ke-20, Belanda juga membawa ratusan bagian candi ke luar negeri. Patung-patung kepala Buddha, relief candi, hingga batu asli Borobudur sekarang tersebar di museum-museum di Eropa. Sebagian bahkan dijual atau diberikan sebagai hadiah ke bangsawan Eropa. Hingga hari ini, kalau kamu perhatikan dengan cermat, banyak patung Buddha di Borobudur yang tidak berkepala. Sebagian hilang, sebagian rusak, sebagian ditembak. Ini bukan karena waktu, tapi karena kekejaman manusia. Sejarah bukan hanya soal kejayaan, tapi juga luka. Dan Borobudur menyimpan keduanya.